Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita di Gereja GBS Panjang. Saya bersyukur untuk Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan waktu pada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya baru pertama kali ini di sesi 1 ya saudara. Saya waktu dikasih tugas sama Bapak Gembala, sesi 1 itu mesti penuh, banyak. Tetapi kita semua harus mau, dikasih kesempatan tugas apapun itu dari Gembala, kita harus lakukan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Saudara, kita bersyukur pagi ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita selalu diingatkan, selalu belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menjadi penopang, menjadi kekuatan di dalam hidup kita semua. Saudara, tema saat ini berjudul Iman Timbul dari Mendengar Firman. Saudara, kenapa mendengar firman Tuhan akan timbul iman? Iman inilah yang menyebabkan diri kita mengalami mujizat, saudara. Mengalami pembaharuan, pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Tapi di sini kalau Tuhan memberikan iman dalam kehidupan kita. Kita langsung baca saja di dalam kitab Amsal pasal 4. Ayat yang ke-20. Amsal pasal 4 ayat yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ini terbagi jadi dua ya. Yang pertama, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Yang kedua, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita pencipta langit dan bumi, saudara. Dia ciptakan semua ciptaan, semua yang ada di dunia ini hanya dengan firman. Melalui firman-Nya, Dia ciptakan, Dia bekerja. Dia ciptakan kita sebagai umat-Nya yang sangat mulia. Kita sebagai ciptaan yang paling mulia, yang paling utama. Oleh sebab itu Tuhan mau kita diciptakan segambar serupa dengan Dia. Kita mau hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada amin saudara? Kita lihat contoh dari perwira yang di Kapernaum. Dia setelah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Daud datang ke perwira ini ke rumahnya karena hambanya yang di rumah itu sakit, saudara. Tapi perwira ini berkata, katakanlah sepatah kata pun, ya, maka hambaku akan sembuh. Perkataan Tuhan itu punya kuasa, ya saudara. Perkataan Tuhan itu punya urapan, punya kuasa karena Dia Allah. Oleh sebab itu perwira ini dia tidak mau Tuhan datang. Cuma suruh memperkatakan, maka hambaku itu akan sembuh. Dia percaya pada Tuhan Yesus bahwa Tuhan itu Allah yang berkuasa. Firman itu adalah menjadi obat dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam permasalahan yang berat, yang sesulit apapun, ketika firman Tuhan itu kita miliki, kita dengar, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Saudara, tapi firman Tuhan kita harus sungguh-sungguh dengar. Kita harus sungguh-sungguh lakukan, Tuhan katakan. Oleh sebab itu, karena kemajuan zaman sekarang ini saudara, ya, saya juga, saudara juga. Saya juga punya HP, saudara semua juga punya HP, ya.
Jadi HP ini, ketika kita memegang HP itu, kita kadang-kadang lupa ya saudara. Jadi ketika kita pegang HP harus on terus. Tapi kalau kita ibadah di gereja harus dimatikan ya. Harus di silent supaya tidak mengganggu ya. Ada anak-anak Tuhan yang masih di gereja pegang HP. Buka firman Tuhan pakai HP ya. Ini sarana ini ya. Kadang-kadang kita buka pakai HP, baca firman Tuhan, tapi kita melirik saudara. Kita buka Facebook, kita buka WA, SMS dari siapa. Itu kenyataan ya. Jadi penyakit yang sangat ada di dalam setiap zaman saat ini nih, penyakit yang bercabang saudara. Dengar firman Tuhan, pengen intip-intip. Ada WA dari siapa, ada Facebooknya siapa yang masuk, ada telepon ya. Makanya Bapak Gembala harus di silent ya, HP harus off, tidak boleh on ya. Kunci rahasia untuk mengalami mujizat pemulihan kehidupan kita itu adalah mendengar saudara. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan ya. Sekarang kita di rumah itu banyak televisi, kita baca Alkitab, kita dengar firman Tuhan, mungkin lihat HP ya. Tapi hati-hati saudara, kita harus fokus karena HP ini sarana ya, sarana untuk mengganggu konsentrasi kita supaya kita itu tidak sungguh-sungguh fokus pada firman Tuhan. Apa yang kita dengar, bagaimana kita dengar? Apa yang kita dengar, bagaimana kita mendengarkan, itu kuncinya ya. Jadi Tuhan Yesus pesan kepada murid-muridnya di sini, perhatikan apa yang kamu dengar. Perhatikan apa yang kamu dengar, bagaimana kamu mendengar, apa yang kamu dengar dan bagaimana kamu mendengar. Kita baca dalam Ayub 12 ayat 11. Ayub 12 ayat 11. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Saudara, seperti langit-langit mencecap makanan ya. Saudara, kalau saudara makan ya, makan nasi yang basi misalnya, kok enggak enak ya? Inginnya dimuntahkan ya. Misalnya makan ikan ada durinya ini kan kita mencercap nih, pencecap makanan. Ya. Kita terasa ini enak, ini basi, ini enggak enak, ini ada durinya nyantol di sini. Nah, pasti saudara akan cepat-cepat mengeluarkan, minum, ya toh. Enggak mau sesuatu yang itu enggak enak di dalam mulut kita. Begitu juga dengan firman Tuhan. Bukankah telinga menguji kata-kata? Saudara, telinga ini adalah sarana. Ya, kalau ilmu pedagogi, ilmu pendidikan itu sarana anak untuk belajar, menerima setiap pengajaran, mengubah karakter di dalam hidup anak itu, dia lewat telinga dan mata. Ya, ada 3, telinga, mata, dan dia berproses melakukan. Dia akan mengalami itu, dia akan berubah, dia akan mengerti, saudara. Itu ilmu pedagogik, ilmu pendidikan. Masuknya ilmu, masuknya pengetahuan, masuknya sesuatu itu lewat telinga dan mata. Ya, kalau anak kecil belajar itu kan mesti harus mendengar, melihat dan melakukan. Kalau dia melakukan ya, dia observasi, dia melakukan, dia akan lebih nyentel ya, lebih nyentel saudara. Jadi di sini kita mendengar firman Tuhan. Banyak kata-kata yang mungkin ya melemahkan iman kita, membuat kita ketakutan, membuat kita tidak lagi konsentrasi kepada firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan orang-orang yang berkata kepada kita negatif, mengejek kita, mengolok-olok kita ya. Kata-kata yang melemahkan kita itu boleh, orang boleh mengatain kita ya, apa-apa boleh. Tapi saudara, kita harus saring itu ya. Kita harus saring perkataan itu. Kita harus
olah supaya kata-kata itu tidak melemahkan kita, ya. Supaya kata-kata itu tidak membuat kita hidup dalam ketakutan, ya. Kita harus saring, ya. Kita harus lihat orang itu kok melemahkan saya ya imannya, kok ngejek saya, aku nggak mau ya, karena itu akan membuat karakter kita tidak baik, saudara. Jadi telinga itu harus telinga kita jangan sampai telinga kita itu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kita punya telinga dua ya saudara, kiri dan kanan ya. Tuhan sangat sempurna menciptakan kita. Coba kalau telinga kita satu, ya, bagaimana? Ya, jadi Tuhan ciptakan itu sempurna. Mulut kita satu, kalau mulut kita dua, ya, nanti kita ngomongnya terlalu banyak, ya. Jadi Tuhan ngomong terus, ya, apalagi perempuan. Maaf saya juga perempuan, ya. Perempuan itu suka cecet-cewet, ya. Jadi itu kita harus belajar. Tuhan ciptakan mulut kita cuma satu, tetapi telinga dua, mata dua, ya. Telinga kiri jangan sampai kita itu mendengar sesuatu yang melemahkan kita. Misalnya, telinga kanan kita dengar firman Tuhan. Tapi telinga kiri mendengarkan misalnya hal-hal yang kedukun, hal-hal yang keparanormal, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang tradisi, ya. Misalnya, wah kita ke kuburan, nggak enak kalau nggak ke kuburan itu kita nggak berdoa. Ada loh saudara, orang Kristen itu ke kuburan dia berdoa, ya. Saya sendiri, adik saya sendiri, kalau sudah saya pulang ke Solo, bersama-sama kita nyekar, istilahnya kita tabur bunga. Adik saya itu nangis karena bapak ibu itu jejer gitu ya, misalnya tuh. Terus dia nangis, dia berdoa. Hei, kamu itu berdoa ngapain? Bapak ibu itu sudah nggak dengar, tak bilang. Kamu itu nggak usah macam-macam. Kita sudah percaya firman pada Tuhan. Kita nggak ada hubungan antara orang hidup dan orang mati, ya. Kita nggak ada hubungannya. Jadi kita kalau ke kuburan hanya sekedar tabur bunga, ya, itu saudara ya. Nah, itu tadi ya saudara. Kemudian kita harus perhatikan setiap firman itu supaya masuk di dalam hati kita, di dalam lubuk hati kita. Jangan sampai firman itu dicuri iblis. Makanya itu kalau kita dengar kanan firman Tuhan, telinga kiri jangan konsep-konsep lana, berita-berita negatif, berita yang menakutkan, pergi ke dukun, sana itu loh ada orang pinter. Nah itu hati-hati ya, kita anak-anak Tuhan harus saring. Ada orang pinter, kita pergi ke sana yuk. Nah, kalau kita sudah punya firman, aku punya Tuhan yang lebih berkuasa dari orang pinter, lebih berkuasa dari dukun, saudara. Saudara, ayat yang menopang selanjutnya kita baca dalam Kejadian 15 ayat 20, Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, saudara, dengar firman Tuhan, Tuhan mau di Keluaran ini kepada bangsa Israel yang sakit disembuhkan, ya, yang sehat tetap sehat. Kita mau ya saudara, kalau kita hidup masih di dunia, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan urapi kita, Tuhan sembuhkan kita ketika kita sakit. Jadi di sini Tuhan berkata, aku itu mau jadi doktermu, ya. Tuhan katakan kepada Israel, tapi harus ada syaratnya. Kamu harus sungguh-sungguh mendengar suaraku, suara Tuhan. Ya, syaratnya tidak boleh tengok kiri, tengok kanan, percaya orang pintar, percaya dukun, percaya tradisi-tradisi lama, ya. Kadang-kadang orang Kristen seperti itu, masih percaya tradisi-tradisi lama, ya. Jadi itulah
kita sebagai anak-anak Tuhan di sini mendengar dan mendengarkan, ya. Kata kerja diulang, mendengar dan mendengarkan, ya. Jadi kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, saudara. Jadi telinga kiri mendengarkan firman Tuhan, telinga kanan juga harus mendengarkan firman Tuhan. Itu. Jadi Tuhan mau kita tidak mau bercabang, karena ketika kita bercabang seperti kita punya HP tadi, pasti konsentrasi kita akan pudar, ya. Itu penyakit, suka bercabang-cabang, ya. Jadi supaya kita tidak bingung, kita punya satu tujuan nih, mendengar firman Kristus, ya, mendengar firman Kristus. Oleh sebab itu banyak orang Kristen, saya sendiri kadang-kadang kalau mendengar firman Tuhan, saya catat, saudara, supaya tidak lupa. Kalau hal yang penting kita catat itu kita ngerti, supaya firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita, ya. Di Tuhan, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu menjadi obat, ya. Supaya kita karena telinga itu menjadi pintu ketika kita mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi kunci, ya. Mendengar itu kunci ketika kita belajar firman Tuhan, ya. Jadi yang pertama, kunci kita memperoleh iman, ya. Kita baca di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, firman itu bahasa Yunani adalah rema, ya. Ketika kita mendengar dan mendengarkan, ya, kita mendengar dan mendengarkan firman itu, maka firman itu akan masuk di dalam hati kita, ya. Sampai yang terdalam di dalam lubuk hati kita, ya, tertanam di dalam lubuk kita, ya. Apa yang sudah kita dengar tertanam di dalam lubuk hati kita, dan Roh Kudus itu akan menghidupkan, saudara. Jadi kalau ada apa-apa, kena apa-apa, kita punya firman, ya. Sekarang ini kan corona masih merajalela, ya, saudara, ya. Sekarang ada virus Omikron, ya. Di mana-mana orang ketakutan, ya. Di mana-mana orang harus menjaga, pakai protokol kesehatan, ya. Ada orang itu takut, ya Tuhan, ya saudara. Takut. Itu yang dinamakan paranoid. Paranoid itu ketakutan yang berlebihan. Ketakutan berlebihan, ya. Saya punya teman, ya. Teman lama dan jadi sekarang hubungan lagi, jadi dia menjadi teman yang baik. Tapi dia cerita, saya itu loh Bu nggak berani. Ke mama saya itu kalau kasih makan tak centel di pagar, ya. Saya tuh nggak berani keluar saking takutnya, saudara, ya. Saking takutnya itu yang namanya paranoid. Jadi orang yang sangat takut itu dia akan imunnya akan turun, ya. Makanya ketika orang mendapat kena COVID itu kita kan nggak boleh panik, ya. Karena kalau panik itu imunnya akan turun, saudara, ya. Waktu saya kena 6 orang kena COVID itu Tuhan sembuhkan saya. Saya kasih ke anak-anak mantu. Kita nggak boleh panik, ya. Kita percaya, ya. Dan kita jaga, ya. Kita berserah. Karena penyakit tidak akan membawa kematian, tapi akan memuliakan nama Tuhan. Saudara, betul. Jadi kalau orang yang panik, sangat ketakutan itu justru akan melemahkan imunnya, saudara. Jadi kalau orang yang tenang, ya, ketika kita punya masalah, kita kena sakit penyakit, kita kena keuangan mungkin yang saat ini merosot, ya saudara, usaha kita merosot, ataupun kita di PHK nggak punya pekerjaan, ya, berjalannya waktu saat ini kita harus punya firman, ya. Firman itu kuncinya mendengar, taat
ya, taat akan firman Tuhan. Kita baca firman jangan karena target aja. Wah, hari ini 5 pasal, besok 6 pasal ya. Jangan, tapi firman itu harus sampai ke level pendengaran, Saudara. Ke level pendengaran, kita harus mendengar dan klik. Jadi ketika kita baca firman, Tuhan berbicara, wah ini jadi remaku. Lah, Tuhan Roh Kudus itu akan menghidupkan ke kita dengar firman. Ketika sharing tentang firman Tuhan, maka Roh Kudus itu firman itu untuk saya, menguatkan saya, ya. Jadi kita harus kembangkan, ya. Kita harus menjadi orang yang tenang. Kita percaya bahwa kunci apa yang kita dengar itu jadi fondasi dalam hidup kita. Seperti orang yang membangun di atas batu, Saudara. Kalau bangunan itu di atas batu, maka bangunan itu akan kuat, ya. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita dibangun di atas batu firman Tuhan, kita akan kuat. Jadi kalau ada kena apa-apa, ada apa-apa, kita tidak bingung seperti orang dunia. Wah, takut ya. Kita anak-anak Tuhan ini punya firman. Kita sering mendengar firman. Roh Kudus akan tolong kita, menghidupkan dalam hidup kita. Oh iya, aku punya masalah, ya. Jadi ketika kita dengar firman, mari Saudara, firman itu harus ke level pendengaran. Ya. Jadi Saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sikap kita terhadap firman itu bagaimana, ya? Banyak orang dengar khotbah, ya. Banyak orang dengar khotbah, hidupnya kalau ada apa-apa seperti ada orang dunia, tapi karena dibangun di atas pasir, ya. Kalau dibangun di atas batu maka akan kuat, ya. Firman itu akan menolong kita. Roh Kudus akan menghidupkan, memimpin kita, ya. Jangan kita seperti orang yang dibangun di atas pasir. Ada apa-apa cepat rubuh, apa-apa cepat panik. Seperti orang yang tidak pernah tahu firman dan tidak punya firman. Nah, yang kedua dari Amsal 4 ayat 20 itu arahkanlah telingamu pada ucapanku, ya. Arahkanlah itu jadi kita mencondongkan telinga, ya. Kalau seorang raja, Saudara, seorang raja itu menyuruh utusannya yang pangkatnya mungkin Sirsanapa, tapi dia menyuruh utusan untuk menyampaikan pesan kepada satu daerah, tapi daerah itu pangkatnya jenderal misalnya, kan lebih tinggi. Tapi jenderal itu ketika mendapat pesan, ketika dia mendapat sesuatu, dia akan nunduk, mencondongkan, ya, dia akan membungkuk, mencondongkan kepalanya, ya. Banyak orang Kristen ketika mendengar firman itu kadang-kadang mengangguk-angguk, ya, kadang-kadang geleng-geleng, ya. Nah, kita kalau mengangguk itu kita mau taat, ya, kita taat kepada firman. Tapi orang ada firman Tuhan yang menegur dia, menepuk dia itu sininya tegar tengkuk, Saudara. Jadi tegar tengkuk, dia keras kepala. Apa itu? Firmannya juga meninggung saya, firmannya nyinggung-nyinggung. Padahal kan orang yang membawakan firman kan nggak tahu permasalahannya, setiap permasalahan di dalam orang itu. Ya, jadi kita punya firman ketika kita semua punya pergumulan, ya Saudara. Jadi kita punya pergumulan masing-masing, keluarga kita yang masih sekolah, yang kuliah, ya. Jadi ketika anak-anak kita masih sekolah, kita rindu cepat lulus, ya Saudara. Cepat dapat jodoh. Pertama lulus dulu, kedua dapat pekerjaan, ya, ketika dapat jodoh, ya. Itu yang menjadi dulu doa saya, supaya anak-anak saya cepat. Saya bersyukur, puji Tuhan, ketika anak saya 4 tahun, saya ultimatum, kalau kamu kuliah lebih dari 4 tahun biaya cari sendiri. Mereka berpacu diri, mereka memacu. Dalam 4 tahun mereka sudah lulus semua, puji Tuhan. Mereka sudah kerja, dan ketika sudah kerja saya rindu Tuhan beri jodoh. Sudah dapat jodoh sekarang. Maret kemarin anak yang ketiga menikah, ya. Kalau sudah dapat jodoh pengennya punya cucu, ya Saudara. Nah, sekarang di rumah saya itu ada 3 cucu, ya. Bersyukur, ya. Jadi saya itu tempat peniti TPC, tempat penitipan cucu, ya. Saya bersyukur dikasih kesehatan nih. Sudah pensiun, sehat, kuat, bisa ngomong cucu, itu sangat bersyukur, ya. Ya, kita itu
ketika kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amsal 4 itu berbicara tanggalkan konsep-konsep lama. Amsal 4 ayat 20 itu ya, itu berbicara gitu. Tanggalkan konsep-konsep lama. Jangan berdoa di kuburan ya. Jangan percaya tradisi-tradisi orang-orang pintar. Condongkan ke telinga kita ya. Kita harus rendah hati. Kita harus rendah hati, lemah lembut, tidak boleh tegar tengkuk, taat akan firman, ya. Karena aku ini Allahmu, Allah yang setia, ya. Allah yang mengasihi kamu, itu kata Tuhan. Izinkan Tuhan mengajar kita, ya. Tuhan mengasihi kita, ya. Sekarang dengan kita itu manusia, Tuhan jangan disamakan dengan manusia. Aku itu Allah. Jadi aku akan bertindak, berkarya dalam hidupmu. Makanya Tuhan tadi katakan Amsal keluar nanti, aku akan jadi dokter buat kamu secara jasmani. Ya, mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, mari kita kalau sudah ikut Tuhan, kita taat, kita mau, ya, dalam melayani Tuhan, ini ya, jangan sampai kita itu ijir-ijiran, ya. Ada orang melayani Tuhan, wah itu berkorban aku nggak mau wes. Soal mengampuni aku nggak mau, ya. Wah, soal aku harus berpuasa nggak mau, ya. Soal aku harus bersih-bersih gereja nggak mau, pilih-pilih, ya. Tapi kalau aku pakai dasi, aku pakai baju yang bagus, aku mau. Ya, itu Tuhan tidak mau seperti itu. Kita mau sebagai anak, totalitas kita, sepenuh hati kita mau pakai hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi mari sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita, menuntun hidup kita, ya. Satu ayat lagi ya Pak Modi, Yakobus 1 ayat 18 ini ya, supaya lebih lengkap. Yakobus 1 ayat 18 sampai 21. Atas kehendakmu sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan kamu. Ya saudara, kita sebagai anak Tuhan yang kita baca tadi sangat luar biasa ya. Kalau kita cepat-cepat mendengar firman Tuhan ya. Tapi kita cepat mendengar, tidak boleh kita harus cepat berkata-kata. Karena ketika kita berkata-kata, kita memberikan sesuatu yang menjadi apa yang dalam hidup kita. Misalnya kita nggak mau dengar orang lain. Ini loh aku ini gitu ya. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu ya. Kita harus mendengar ya. Mendengar yang baik ya. Tidak banyak berkata-kata, tapi banyak mendengar. Misalnya di ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, kalau anak yang nuakal ya, kita marahi, kita hajar sampai itu tidak akan mengubah karakternya anak-anak. Amarah kita itu tidak akan mengubah karakter anak ya, karena tidak benar. Oleh sebab itu kita akan tidak ada kebenaran dalam kemarahan. Kebenaran itu bisa mengubah kehidupan orang itu ketika dia itu tidak marah. Kalau kita mengambil satu keputusan dalam kemarahan itu kan tidak benar ya. Makanya kebenaran itu bisa mengubah kehidupan anak ketika tidak dalam kemarahan ya. Jadi yang ayat
21 ya. Kenakalan. Setiap anak itu misalnya biasanya kan ngakal ya. Kadang-kadang saya 3 cucu itu kadang-kadang yang paling pertama suka nggoda adik-adiknya, saya sampai pusing saudara. Jadi adanya digoda aja ya. Kamu itu, aku gemes Yangti, aku kepingin meluk ya, tapi caranya bukan seperti itu, saya bilang gitu ya. Jadi anak-anak yang nakal itu kalau dikasih nasihat dia bantah, marah ya. Ketika dia dinasihati dia membantah, ditegur marah ya, itu anak-anak yang nakal ya. Jadi saya bersyukur kalau 3 cucu saya asuh, saya bisa menanamkan firman Tuhan di dalam kehidupan cucu-cucu saya, saudara. Jadi sangat penting anak-anak itu. Nah, demikian juga dengan orang dewasa ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mendengar firman ya. Kadang-kadang kita mendengar firman itu kan tersinggung sedikit kita marah. Wih, dia tuh nyinggung aku, Bapak Pendeta itu. Apa firmannya kok nyinggung aku terus? Dia marah ya. Nah, kadang-kadang orang firman Tuhan itu kadang-kadang juga menembak, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi menembak tidak boleh sehingga orang itu marah. Tapi Tuhan mau firman Tuhan itu disampaikan seutuhnya ya. Jadi kalau pendeta berbicara melalui firman itu, kita harus dengar itu dari Tuhan, saudara. Kok sampai kita kena, ya itu Tuhan mau supaya kita diubahkan karakter kita. Kehidupan kita lama itu diubahkan menjadi kehidupan yang baru, yang hidup taat kepada Tuhan, taat pada firman ya. Kita mau supaya itu hidup taat ya di dalam Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, karena waktu saudara, kita akan pujikan satu pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bangkit berdiri bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mohon perhatian sebentar jemaat Tuhan. Tadi saya minta para pelayan Tuhan untuk menutup pintu, dikarenakan yang pertama sudah penuh ya, kursi sudah 100 kira-kira, dan sudah lebih dari 15 menit. Jadi mohon perhatiannya untuk di waktu-waktu ke depan, jadi supaya jangan kaget, loh kok ditutup. Ya karena itu pertama sudah penuh kursinya, dan kedua memang sudah waktunya ya. Sudah waktunya, bahkan tadi lebih dari 15 menit ya. Ya itu, yuk sama-sama kita berdoa. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang beriman, penuh kepercayaan, penuh keyakinan menghadapi hari-hari yang jahat ini. Oleh sebab itu kami memastikan bahwa setiap hari kami mau terus disiplin dengar firman, baca firman, dengar firman, baca firman. Maka kami akan kuat seperti rumah yang didirikan di atas batu, karang yang teguh. Badai, angin, banjir akan datang, tapi kami tetap berdiri teguh. Terima kasih Tuhan. Berkati Putri, pada Sono, sekeluarga, anak mantu cucu semuanya hidup takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Jemaat banyak berserah sama Tuhan, banyak pasrah sama Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, terus berharap sama Tuhan.
Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya yang mengandalkan, berharap kepada Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Semua mengalami pemulihan Tuhan, semua mengalami kesembuhan, semua menikmati berkat-berkat rohani jasmani dari Tuhan. Terima kasih. Semua jemaat Tuhan hidup dalam anugerah kasih karunia Tuhan yang melimpah, melimpah, melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami bersyukur, percaya, berdoa demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Terus memberkati, silakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan.